Halo, perkenalkan nama saya Joy Claudio Rampi dengan NIM 20210006. Saya mahasiswa program studi teknik informatika dari Universitas Negeri Manado semester 5 yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka Studi Independen Data Science dengan mitra Jakarta Smart City. Untuk kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menjelaskan tentang proyek studi independen yang sudah dibuat. Sedikit penjelasan untuk mengawali, proyek atau studi independen adalah suatu bentuk kegiatan yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion dalam mewujudkan suatu karya besar atau melahirkan beberapa ide baru yang inovatif, serta dapat menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia usaha dari industri. Pada studi independen, khususnya data science, ini berfokus pada bidang data science yang adalah sebuah bidang studi yang bergerak dalam menggali atau mengolah suatu data sehingga menemukan data atau informasi yang baru dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang kesehatan hingga e-commerce untuk keperluan bisnis. Walaupun data science dapat diterapkan pada lingkup yang luas dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, tetapi pada saat ini di Indonesia kekurangan tenaga kerja yang berkeahlian dalam bidang data science sangat mempengaruhi. Bahkan masih banyak mahasiswa yang masih awam dengan bidang data science ini. Sehingga pertumbuhan tenaga kerja dalam bidang data science terbilang cukup lambat. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya proyek atau studi independen yang berfokus pada bidang data science ini, mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana bidang data science ini bekerja dan dapat lebih memperdalam dalam bidang melatih keahlian mahasiswa dalam bidang data science sehingga bisa menghasilkan para data scientist yang baru dan siap meneruskan tongkat estafet dan mencerdaskan generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan diadakannya studi atau proyek independen ini, khususnya dalam bidang data science, adalah untuk menambah ilmu dan wawasan tentang data science, baik itu dilakukan dalam bentuk teori ataupun praktek, sehingga mahasiswa mampu mengolah suatu data dan menemukan informasi atau data-data yang baru. Manfaat dari adanya studi independen khususnya di bidang data science ini, yaitu dapat mendekatkan perguruan tinggi antara usaha dan industri, dan bagi mitra manfaatnya adalah akan adanya masukan, saran, ide, serta gagasan yang dapat menambah wawasan dari mahasiswa yang kiranya dapat berguna dan dapat diterapkan oleh mitra khususnya Jakarta Smart City. Nah, dalam pelaksanaan program studi independen data science ini, pelaksanaannya yaitu dengan digital talent, yaitu pemberian materi yang setiap minggunya dilakukan secara daring dan para mahasiswa mendapat ilmu pengetahuan dari mitra dengan topik sebagai berikut. Untuk waktu pelaksanaan yang pertama yaitu di minggu pertama, mahasiswa diperkenalkan bagaimana gambaran umum data, bagaimana data itu divisualisasikan, dan kenapa data itu harus divisualisasikan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan beberapa jenis dashboard yang kiranya dapat membantu mahasiswa dalam memperbanyak referensi maupun memperdalam pengetahuan tentang data. Selain itu, pada minggu ini mahasiswa mulai belajar lebih mendalam tentang data, di mana data itu sendiri memiliki berbagai macam sisi yang dapat dijelaskan secara satu persatu, mulai dari bagaimana cara berpikir tentang data, hingga atribut dari suatu data, dan yang terakhir, tipe data itu sendiri. Nah, selanjutnya di minggu yang kedua, pada minggu ini gambaran umum teknik data science juga diperlihatkan kepada mahasiswa, bagaimana interpretasi data itu sendiri, bagaimana data science itu diproses, hingga metodologi data science. Setelah itu, mahasiswa dibawa untuk memahami tentang kebijakan yang dibuat setelah ditemukannya data,
atau informasi yang baru. Dengan adanya data, dapat membuat kita memprediksi tentang COVID, menganalisis pola kemacetan dan mobilitas, serta mengenalkan gambar dan analisis video. Lalu, gambaran umum engineering juga diberikan oleh mitra yaitu Jakarta Smart City pada minggu ini. Oleh karena itu, mahasiswa juga melihat engineering data yang dibutuhkan untuk memperjelas bagaimana cara mendesain, membuat, menyimpan, dan memperkaya, serta memproses suatu data. Sehingga lahirlah beberapa kata seperti data collection dan data preparation. Selanjutnya di minggu yang ketiga, pada minggu ini mahasiswa diperlihatkan contoh laporan tentang aduan masyarakat, baik itu tentang banjir maupun tentang corona. Nah, pada minggu ini juga mahasiswa belajar tentang pengenalan segmentasi penduduk dan diharapkan dengan adanya pengenalan ini, mahasiswa lebih mengerti tentang menganalisis geografis penduduk hingga melakukan analisis clustering. Dan selanjutnya di minggu yang keempat, pada minggu ini mahasiswa dijelaskan tentang infrastruktur on-premise dan cloud, dan bagaimana perbedaan antara cloud dan on-premise diperlihatkan, yaitu mulai dari responsibilitas hosting, penyebaran, pengiriman, dan siapa yang paling menghemat energi. Dan dengan adanya penjelasan ini diharapkan mahasiswa tahu dalam menggunakan kedua infrastruktur ini sesuai kebutuhannya masing-masing. Selain itu, materi terakhir yang diberikan ialah tentang teknik regresi dasar yang berguna untuk mempelajari adanya hubungan antara suatu variabel data dengan yang lain atau dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau forecasting pada suatu data. Nah, setelah minggu keempat pelaksanaan pemberian materi, mahasiswa selanjutnya masuk pada tahap konsultasi tentang proyek yang dibuat kepada mitra yaitu Jakarta Smart City dengan pembagian topik konsultasi sebagai berikut. Untuk waktu dan pelaksanaan konsultasi, di minggu yang pertama konsultasi dilakukan yaitu untuk mengatur atau menyusun latar belakang masalah yang pada proyek yang akan dibuat oleh para mahasiswa dan juga sekaligus dengan penentuan rumusan masalah. Nah, untuk di minggu yang kedua, konsultasi yang dilakukan adalah terkait metodologi yang akan digunakan pada proyek masing-masing kelompok mahasiswa serta mengkoreksi apabila ada hasil analisis yang kurang tepat. Dan dilanjutkan di minggu yang ketiga, yaitu konsultasi yang lebih berfokus untuk penyempurnaan hasil analisis, serta menentukan atau membuat suatu rekomendasi kebijakan yang kiranya akan terlahir dari adanya hasil analisis yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dan untuk yang terakhir di minggu yang keempat, dilakukan finalisasi tugas. Sebelum itu akan dipresentasikan di ujian akhir yaitu pada pertemuan yang kedua di minggu yang keempat. Dan untuk selanjutnya, perkenankan saya akan menjelaskan proyek yang telah kami susun. Untuk latar belakang, data merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan sebuah informasi. Data COVID-19 sangat berperan penting dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19. Data COVID-19 diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi terkait penyebaran COVID-19 dan clustering area penyebaran COVID-19. Walaupun jumlah kasus positif COVID-19 mulai menurun jauh, tapi belum diketahui kapan penyebaran COVID-19 ini dapat berakhir. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk pengelompokan data penyebaran kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, dalam hal ini Jakarta Smart City, dalam upaya pencegahan COVID-19 agar dapat berjalan maksimal. Untuk mendukung hal tersebut, analisis yang digunakan adalah metode Cummins yang bertujuan untuk melakukan clustering. Diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat serta mengoptimalkan penanganan COVID-19 di pemerintah. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang didapati, yaitu yang pertama, bagaimana pengelompokan data COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.
Yang kedua, bagaimana tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berdasarkan hasil analisis, kecamatan mana saja yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk tujuan proyek, yaitu untuk mengetahui perkembangan penyebaran COVID-19 di bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2021. Untuk konteks data, dataset yang kami gunakan adalah data kasus harian COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari website yang dibagikan oleh Jakarta Smart City dengan keterangan sebagai berikut. Dataset kasus per kabupaten atau kota dan kecamatan. Dataset kasus bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2021. Adapun metode penelitian yang dilakukan, yang pertama yaitu penentuan research question. Dan selanjutnya yaitu pengumpulan data, yaitu collect data dari website. Selanjutnya dilakukan checking data. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan analisis clustering dengan metode Cummins. Dan yang terakhir, pemberian rekomendasi. Untuk metode yang digunakan yaitu metode Cummins. Cummins merupakan algoritma klasterisasi yang mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok dengan beberapa klaster berdasarkan titik pusat klaster atau sentroid terdekat dengan data. Metode ini membagi data ke dalam klaster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama dan sebaliknya data yang memiliki karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang berbeda. Nah, inilah proses data mining metode Cummins, yaitu dilakukan dengan tools Orange. Yang pertama dilakukan collect data, selanjutnya dianalisis dengan widget algoritma Cummins, dan selanjutnya dilakukan simpan data, dan dilakukan juga sedikit percobaan yaitu dengan melakukan scatter plot. Dan data yang telah dianalisis atau di mining dengan metode Cummins dilihat dengan widget prediction. Dan lanjut, hasil yang dicapai. Untuk hasil yang dicapai, untuk visualisasi yang pertama, yaitu visualisasi tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2021. Nah, visualisasi dengan bar chart menunjukkan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan pada bulan Juni tahun 2021 sampai bulan Agustus tahun 2021. Tingkat kenaikan signifikan dimulai pada tanggal 1 Juni tahun 2021 dan sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2021. Menunjukkan penyebaran COVID-19 di setiap kecamatan di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021 semakin sedikit tingkat penyebaran, sebaiknya seperti yang kita lihat dapat pada visualisasi yang kedua tingkat penyebaran kita dapat melihat lebih jelas tingkat penyebaran dalam grafik yang kedua ini. Seperti yang terlihat, ini adalah grafik visualisasi tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2021. Untuk selanjutnya, yaitu peta penyebaran COVID-19 Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni tahun 2021. Dapat kita lihat pada visualisasi ini di bulan Juni menunjukkan bahwa pada bulan Juni semakin hijau warna area tersebut menunjukkan bahwa semakin sedikit kasus atau semakin sedikit penyebaran COVID-19 dan semakin warna merah pada bagian tersebut di daerah tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan warna yang semakin merah menunjukkan tingkat penyebaran yang tinggi. Dan selanjutnya visualisasi peta penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juli tahun 2021. Di sini menunjukkan kecamatan yang memiliki tingkat penyebaran yang paling tinggi dapat kita lihat yaitu
Yang pertama, Kecamatan Cengkareng, yang kedua, Kecamatan Tanjung Priok, dan yang ketiga, Kecamatan Durensawit. Nah, pada bulan Juli ini juga kita dapat melihat tingkat penyebaran yang sama, yaitu yang tertinggi terdapat di area yang berwarna merah, yaitu dengan total kasus 22.378 sampai 27.866. Dan untuk yang selanjutnya yaitu visualisasi peta penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta bulan Agustus tahun 2021. Pada visualisasi ini menunjukkan bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 yang memiliki tingkat penyebaran yang paling tinggi masih sama seperti di bulan Juli dan Juni. Namun, kecamatan yang mengalami kenaikan tingkat penyebaran ada yang pertama Kalideres dan yang kedua Kembangan. Dan selanjutnya untuk visualisasi yang selanjutnya yaitu kotak-kotak pengelompokan. Dan kotak-kotak visualisasi ini menunjukkan tingkat penyebaran, yaitu semakin besar kotak terdapat kecamatan. Kecamatan yang termasuk dalam kotak-kotak yang semakin besar adalah kecamatan yang menunjukkan semakin tinggi tingkat penyebaran dari kecamatan-kecamatan tersebut. Dan di sini terdapat 5 kecamatan dengan tingkat penyebaran yang tertinggi, yaitu Durensawit, Cengkareng, Tanjung Priok, Jagakarsa, dan Cakung. Dan sama juga seperti yang terlihat, ini adalah grafik kotak untuk pengelompokan data, yaitu jumlah kasus positif per kecamatan pada bulan Juli tahun 2021 di Provinsi DKI Jakarta. Ada 5 kotak tingkat paling tinggi untuk penyebaran, yaitu yang pertama ada Cengkareng, yang kedua ada Durensawit, yang ketiga Tanjung Priok, yang keempat Jagakarsa, dan yang terakhir Cipayung. Dan untuk jumlah kasus positif per kecamatan pada bulan Agustus tahun 2021 di Provinsi DKI Jakarta masih sama, terdapat 5 kecamatan. Yang paling tinggi yaitu Durensawit, Cengkareng, Jagakarsa, Tanjung Priok, dan Cipayung. Dan kesimpulan, berdasarkan hasil pengelompokan dan analisis data dengan metode Cummins menggunakan tools Orange, pada rekapan data kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta per bulan Juni 2021, Juli 2021, dan Agustus 2021, dapat disimpulkan bahwa ada 3 klaster dengan tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang terus mengalami kenaikan, yaitu dari bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2021, dengan 5 kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan yang tertinggi, yaitu yang pertama Cengkareng, kedua Durensawit, ketiga Tanjung Priok, keempat Cipayung, dan yang terakhir Jagakarsa. Dan untuk rekomendasi, yaitu rekomendasi kebijakan, berdasarkan hasil analisis metode Cummins clustering, mampu mengelompokkan kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan, dan kota-kota kabupaten di DKI Jakarta berdasarkan tingkat keparahan COVID-19. Dan dari penelitian ini, untuk rekomendasi kebijakan, diharapkan pemerintah dan khalayak dapat tetap waspada, khususnya jika berada atau tinggal di kecamatan dengan tingkat kerawanan yang tinggi, dan kiranya juga pemerintah dapat menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker. Untuk rekomendasi kepada program studi, itu dari hasil analisis memperlihatkan bahwa secara keilmuan memberikan informasi dalam hal ini bisa meningkatkan fasilitas belajar mengenai data science agar supaya minat mahasiswa menekuni bidang data science bisa meningkat. Dan untuk rekomendasi yang selanjutnya yaitu untuk mahasiswa, hasil analisis memperlihatkan bahwa secara keilmuan memberikan informasi tentang metode dan cara untuk klasterisasi data, dalam ini metode Cummins clustering, dan selanjutnya dapat dilakukan klasteris kasus COVID-19 menggunakan data per kabupaten dan kota, yaitu yang khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode yang berbeda seperti Fusi Cummins dan K-Medoins.
Dan untuk future works, kami rencananya akan melakukan clustering dengan metode fusi K-means. Selanjutnya membandingkan hasil clusterisasi dengan metode K-means dan metode fusi K-means. Dan kami juga akan melakukan rekomendasi dari hasil pembandingan kedua metode tersebut. Dan demikianlah penjelasan atau presentasi tentang proyek yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lain. Selebihnya kami mengucapkan terima kasih. Sekian.